Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anita. Selamat malam Pak Pujo. Nggih, selamat malam Bu Anita. Pak Pujo, bagaimana kabarnya? Ini ya baik Bu Anita, cuma ada sesuatu yang mengganjal di pikiran tadi di Oh sekolah nih iya, Bu Anita. Makanya iya, kita apa? Saya pengen ngobrol sama Bu Anita malam ini. iya, iya baik Pak Pujo. Kalau boleh tahu, ada apa Pak kok sepertinya kok penting sekali? Ada yang mau dibincangkan, ada yang mau di-sharingkan? Nggih, jadi gini Bu Anita, ini kan Iya, di silakan. sekolahan akhir-akhir ini kan anak-anak saya itu apa ya sering berangkatnya ke sekolah itu sering terlambat gitu loh lah itu Iya, hanya ya kelas 10 terutama Bu Anita lah ini saya itu bingung ini saya harus bagaimana seperti itu Bu Anita. oh, tanya. Pak Ucu di sini kita ngobrol-ngobrol santai saja ya Pak ya. Nggih. Jadi tadi Pak Pujo matur ada kelas 10 itu berangkatnya ya Pak ya. Nggih. Berangkat sekolahnya gitu ya Pak. Berarti terkait dengan disiplin ya Pak. Nggih, betul Bu Anita. Disiplin murid iya. Dari percakapan kita ini apa yang diharapkan dari Pak Pujo? Ya, paling tidak saya ada apa ya Bu Anita? Ada solusi atau ada gambaran terkait dengan penanganan Iya. siswa ini Bu Anita. Jadi ada apa namanya ya minimal anak-anak ini berangkatnya itu tidak terlambat gitu loh Bu Anita. Oh iya. Oh begitu nih Pak Pujo nih berarti Nggih. terkait dengan agar anak itu tidak berangkat terlambat gitu. Kira-kira Pak Pujo, hambatan apa yang Bapak alami selama ini sebenarnya? Iya, anu sih Bu Hambatan-hambatan yang Anita. Bapak alami, eee, Hambatannya itu sebenarnya kan gini, setiap kali mhm, apa anak itu kan saya suruh jam 7 pagi itu kan saya tutup gerbangnya. Lah itu kok anak-anak selalu iya, terlambat, hambatannya itu selalu bahasanya Pak kesiangan, ada yang BRT-nya oh, terlambat seperti itu. iya, karena di perjalanan ya, Pak, ya? Iya, betul Bu Anita. Iya, atas hambatan-hambatan ini selama ini bagaimana Pak Pujo menghadapinya? Selama ini sih saya sebenarnya sudah menyampaikan setiap kali upacara Iya, bahwa iya, toleransi awal-awal itu saya kasih toleransi 10 menit Bu Anita. 10 menit, kemudian saya iya, agak perketat lagi sampai 5 menit. Lah sekarang ketika saya ajukan lagi jam 7, wih ini kok malah banyak yang mhm, terlambat gitu loh Bu Anita. banyak yang Jadi saya malah terlambat, saya padahal itu sudah berulang kali saya sampaikan di upacara ataupun pada saat ngobrol-ngobrol iya. dengan anak-anak. Sudah ada bimbingan ya, Pak, ya, ada Iya betul pembimbingan. Bu Anita. Berarti sudah ada toleransi juga sebenarnya. Apakah ada Iya. faktor lain, Pak? Apa Kalau faktor faktor-faktor lain lain itu sebenarnya sih mungkin? nggak anu sih Bu Anita. Jadi anaknya itu selalu selalu alasannya itu yaitu apa? Mhm, Pak kesiangan, kemudian BRT-nya itu iya, apa? Terlambat BRT, selalu seperti itu. Padahal iya. teman yang Alasan yang sama jauh, selalu ya, Pak, ya? iya, saya tuh kadang-kadang bingung ini anak ini Iya. kenapa kok sering terlambat terus gitu loh Bu Anita. Iya, iya, iya. Mmm, faktor-faktornya itu. Lalu, menurut Bapak keadaan saat ini kalau diskalakan 1 sampai 5 itu ada di skala berapa, Pak? Tentang keinginan Bapak agar anak-anak itu disiplin? Kalau untuk kelas 10 Bu Anita terkait dengan yang baru saya rasakan ini skalanya paling masih di angka 2 apa 3 Bu Anita. Saya malah ya itu bingung Oh, sendiri iya. ini, nggih. Mhm. Iya, banyak ini ya, Pak, hambatannya tadi ya, kita juga tidak bisa mengontrol anak nggih, Pak, nggih. Iya, betul Bu Anita. Bagaimana kita sudah memberikan toleransi, ternyata setelah diberikan toleransi,
anak-anak juga tidak ada motivasi untuk disiplin dari dalam diri, ngoten nggih? Iya, tidak ada perubahan Bu Anita ini yang Iya, tidak saya ada mumet ini Bu perubahan. Anita. Iya. Dengan kondisi ini Pak, setelah kita melakukan diskusi ini, skala berapa yang Bapak harapkan? Kalau kalau saya sih sebenarnya nggak muluk-muluk sih Bu Anita, artinya Iya. yang namanya disiplin anak itu kan tentunya butuh butuh itu ya Bu Anita nggih, butuh apa namanya proses. Nah, butuh proses ini kan nggak bisa Iya, seperti betul. membalikan telapak tangan. Ya minimal di angka 4 Iya. itu sebenarnya sudah bagus Bu Anita. Gitu. Iya. Iya, benar sekali. Perubahan itu butuh proses nih Pak, butuh waktu. Berkelanjutan, tidak bisa sak det sak nyet gitu nggih Pak. Nggih, betul Bu Anita. Kira-kira Pak Pujo, dari, apa saja yang bisa dilakukan atau yang sudah dilakukan Pak Pujo selama ini? Kalau selama ini sih saya sebenarnya kalau anak terlambat, Mhm. kalau sudah 3 kali itu selalu saya komunikasi sama wali Iya. kelasnya Bu Anita. Ya, komunikasi sama wali Oh, kelas. iya. Kemudian saya minta untuk ya bareng-bareng lah biar anak-anak ini juga ditangani bareng-bareng dengan saya dan teman-teman gitu. Jadi biar wali Iya. kelasnya itu komunikasi sama Iya. orang tuanya gitu Bu Anita. Oh, iya iya. Iya ya, Pak. Komunikasi dengan orang tua melalui wali kelas juga harus tahu ya, Iya, Pak, tentunya nggih? iya betul Bu Iya. Anita. Baik, Pak Pujo sudah menyampaikan tadi faktor-faktor penghambat, lalu, eee, tadi faktor-faktor yang mempengaruhinya tadi. Jadi sekarang apa rencana Pak Pujo untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak? Iya sih. Sebenarnya mungkin bisa jadi sebenarnya lewat jalur wali kelas itu menurut saya sih agak agak ada perubahan atau Iya. mulai ada apa namanya ya ada dampak atau efeknya karena seperti ini Mhm. Bu Anita kalau saya berjalan sendiri kan nggak bisa nggih Bu Anita nggih karena saya juga jauh dari artinya bukan jauh dari anak tapi apa ya istilahnya kalau bahasa tali itu terlalu jauh karena yang lebih dekat itu kan Mhm. di wali kelas. Nah, Wali dari kelas, itu iya. saya punya pikiran dengan menghadirkan orang tua, dengan memberikan sosialisasi ke orang tua. Mhm. Mungkin itu salah satu cara mungkin Bu Anita nggih. Ngeten nggih. Mhm. Iya. Benar, Pak Pujo. Menarik sekali ya Pak Pujo ini terkait disiplin ini. Lalu adakah lagi Pak yang bisa dilakukan? Mungkin ada Mungkin rencana lain? setelah apa dikumpulkan orang tuanya, diberikan Iya. sosialisasi terkait dengan tata tertib, mungkin di itu Bu Anita. Jadi lebih di upacara selalu disampaikan di upacara, kemudian mungkin pada saat apa namanya jaga gerbang di belakang itu atau Iya. mungkin pada saat kumpul anak-anak OSIS itu juga mungkin saya titip terus Bu Anita. Karena Iya. anak-anak kan perlu diingatkan terus gitu loh Bu Iya. Anita. Iya. Luar biasa sekali Pak Pujo, sudah banyak rencana yang akan dilakukan. Mmm, Kira-kira bagaimana komitmen Pak Pujo melaksanakan rencana aksi ini? Kalau saya pribadi saya tetap akan mengawal ini Bu Anita. Iya. Komunikasi dengan orang tua itu memang harus saya apa namanya saya jalankan karena Iya. kalau saya sendiri atau pihak sekolah sendiri itu yang jalan kan nggak bisa perlu Iya. dukungan dari orang tua untuk saling membantu atau saling apa gitu mengingatkan. Nah di Mhm. situ kemudian selain sosialisasi saya juga akan terus mengawal Bu Anita mengawal atau minimal ketika pagi itu saya jaga gerbang kemudian dengan jaga gerbang itu kan nanti kita tahu oh seberapa seberapa apa ya seberapa efektifkah cara-cara yang sudah dilakukan sekolah Mhm. gitu Bu Anita. Iya. Iya Pak Pujo, komitmennya sudah bagus sekali, luar biasa, sampai Pak Pujo, turun langsung, terjun langsung untuk mengawasi, anak-anak seperti itu. Kira-kira Pak Pujo,
eee, tindak lanjut dari rencana tadi, bagaimana Pak tindak lanjutnya dari rencana yang Bapak akan Tindak laksanakan? lanjutnya jelas nanti itu Bu Anita, eee, orang tua kemungkinan akan saya berikan terkait dengan buku tata tertib. Ini nanti ke Oh depan ya, akan saya buat buku tata tertib Bu Anita, biar nanti orang tua itu nggih, membaca. Dari situ mhm, saya punya punya gambaran orang tua itu membaca, kemudian nanti tanda tangan Bu Anita. Tanda tangan sebagai bagian iya, dari, oh orang tua itu sudah paham dengan isinya. Mungkin seperti itu Bu Anita. iya. Nggih. Jadi, orang tua lebih mengetahui kegiatan anak di sekolah, Iya, anak betul. hari ini tuh berangkatnya, tepat waktu tidak, jadi orang tua lebih, Nggih. peduli gitu ya, Pak, nggih? Nggih. Iya. Juga rencana ke depan sih pinginnya itu Bu Anita. Jadi ketika anak presensi itu nanti bisa ke link ke orang tua, tapi itu jangka panjang Oh, mungkin Bu Anita. iya, mungkin melalui aplikasi-aplikasi gitu ya, Pak, ya? Nggih, jadi nanti yang terpantau oleh Iya, orang tua, oh anak saya datang jam iya. berapa, mungkin seperti itu Bu Anita. Nggih, 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 luar biasa sekali Pak Pujo, sangat Nggih. menarik ini perbincangan kita. Kira-kira kapan Pak Pujo akan memulai liburan yang, sudah direncanakan ini Pak Pujo? Kalau kapan dimulai, jelas saya secepatnya Bu Anita, karena Secepatnya kalau ya, saya atau sekolah itu penanganannya terlambat kan, istilahnya apa ya, mhm, orang Jawa itu bilang kasep gitu loh Bu Anita. Kalau kasep iya, itu kan sulit, makanya dari awal itu harus iya, sudah di apa, sudah mulai dijalankan itu lebih enak gitu. Lebih cepat, lebih baik lebih lah cepat bahasanya lebih seperti itu. baik, Nggih, iya betul betul Bu sekali. Anita. Karena, terkait pembentukan karakter anak gitu nggih Pak Pujo Nggih, nggih? betul Bu Anita. Iya, Nggih. iya. Lalu Pak Pujo, apa yang menjadi tolok ukur keberhasilan dari rencana Pak Pujo tadi? Kalau dari semua anak itu tidak terlambat itu kan memang sangat sulit Bu Anita nggih. Minimal itu ada Nggih, progres, ada pengurangan, ya minimal itu di bawah 1% lah dari siswa-siswi di sekolah kami iya, yang terlambat lah maksimal, hanya maksimal 1%. iya, Kalau misalnya bisa itu ya 0,5 mmm, persen lah itu bisa kami tekan sampai itu 0,5 iya, 0,5. Nggih. iya, iya. Ya luar biasa sekali Pak Pujo, terus semangat, semoga berhasil membentuk karakter anak tadi, Nggih. mematuhi tata tertib dan Nggih. disiplin di sekolah. Eee, saya sangat ini juga ini juga termotivasi juga dengan langkah-langkah, dari Pak Pujo, eee, mungkin, itu Pak, lain kali mungkin jangan sungkan untuk sharing lagi ya Pak ya, kita berbagi lagi Nggih, siap Bu untuk Anita. iya, mmm, dari perbincangan ini Pak Pujo, apakah, Bapak sudah dapat melakukan, apa, sudah menemukan solusi Pak? Nggih, Apakah sudah ada gambaran, dari sudah ada tadi gambaran untuk masalah yang Pak Pujo hadapi? nggih, dari tadi yang sudah saya sampaikan dan juga sudah ngobrol dengan Bu Anita memang mungkin solusi yang Iya, tadi saya sampaikan mungkin jadi yang utama nggih Bu Anita nggih, atau yang perlu dicoba iya, di awal. Tadi orang iya, tua harus tahu atau lewat wali kelas itu mungkin akan saya jalankan di sekolah kami Bu Anita. Nggih. iya. Ya, luar biasa Pak Pujo, dari tadi Pak Pujo akan terjun langsung untuk mengawasi anak-anak di jam, berangkat sekolah tadi, lalu akan mensosialisasikan kepada orang tua dan ke depannya akan mengadakan semacam, membuat aplikasi gitu ya Pak, yang Nggih, nge-link itu jangka panjang Bu Anita ke nggih. orang tua. Iya, iya, iya. Nggih. Luar biasa Pak Pujo, mungkin bisa kita akhiri dulu perbincangan kali ini Pak Pujo, bisa Nggih. dilanjutkan lain kali ya Pak Pujo? Nggih, terima kasih Bu Anita ini sudah punya Iya, gambaran, sudah sama-sama. punya apa namanya solusi untuk kami Iya, terapkan ke depan di sekolah seperti itu Bu Anita. iya. Iya Pak Pujo, terima kasih atas sharing-nya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nggih, sama-sama Bu Anita. Nanti Iya, terima kasih solusinya, terima kasih sharing-sharingnya untuk malam hari ini iya. Bu Anita. Iya Pak Pujo, sami-sami. Saya Nggih. pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita.